masih urutan peristiwa aku ajak kau debat. Sudah? Ada urusannya itu, saya nggak tahu itu masalah itu. Kenapa dia panik? Saya nggak panik. Dengar dulu. Betul tidak? Dengar dulu. Betul tidak? Setelah itu Rudy Yohanes dengan mengatakan dengar dulu. Kalau kau ikut-ikutin dia, gunung itu pun kau kikis habis sama anak Batak. Betul tidak ngomong gitu? Itu bulan 5. Betul. Aku. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan kembali akan mengunggah sebuah video perdebatan Edis Kudis TV ini versus Rudy Yohanes ya. Yang ini part 2-nya ya, penyelesaian tadi part 1-nya ya, sesi 1, ini sesi 2-nya. Yang dimana di sesi 2 ini ya Rudy Yohanes di kick-nya. Karena apa? Si Edis Kudis TV ini tidak mampu menunjukkan dari apa yang mereka dia tuduhkan atas segala sesuatu apa yang difitnahkan kepada Rudy Yohanes. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Dulu kan Rudy Yohanes galang dana. Itu kemana? Maksud saya begitu, bukan mau nyinggung diri mulai. Saya mau mengingatkan dia. Kemana uang yang digalang? Tenang dulu, biar saya selesaikan. Tenang dulu, biar saya kembali. Saya nggak ada urusan dulu. Saya nggak ada urusan sama kalian. Urusanmu ada gara-gara kata kau itu dikembang-kembangkan orang. Wow, Rudy Yohanes makan donasi. Itu orang, bukan saya. Setelah itu kan kau menggiring opini kan, putar semua video kau. Loh, setelah ucapanmu itu besoknya kau aku telepon. Setelah itu kau ulangi lagi kan ada kau ulangi lagi kan? Ada, berhenti pada waktu itu 5 bulan berhenti. Mulutmu kotor, ada kau ulangi lagi. Saya ngomong begitu. Yang menjadi keheranan kenapa Rudy Yohanes panik? Sebentar, kenapa Rudy Yohanes panik ketika saya mengingatkan anak Batak bahwa ada dulu Rudy Yohanes menggalang donasi, kemana itu uangnya? Kenapa ketika saya ngomong gitu Rudy Yohanes panik kebakaran jenggot? Ada apa? Saya malah bukan itu yang kupanikan, aku nggak panik. Yang nggak kuterima kalimat 1 rupiah pun selama aku di penjara tidak ada kuterima. Pengakuan anak Batak seperti itu. Pengakuan anak Batak, kenapa nggak kau konfirmasi sama aku? Kalau kau konfirmasi makanya itu urusan dia dulu. Kenapa harus bawa kuasanya? Kalau urusan kami berdua, kau nggak ikut campur dalamnya. Buktinya kau ikut campur. Dengar dulu. Dia minta uang sama saya. Saya bilang, memberi dia panggung. Dulu Rudy Yohanes menggalang dana, kemana uangnya kau bikin? Enggak, kau bilang dulu setahu aku. Saya hanya mengingatkan itu. Kau bilang setahu aku. Mulut kau manis. Kau bilang setahu saya, tadi kan kau bilang di awal, setahu saya ada yang menggalang dana. Namanya siapa itu? Lupa aku. Oh ya, Rudy Yohanes. Betul atau tidak? Nah, itu pertama kau bilang kan, siapa namanya itu lupa aku. Betul atau tidak Rudy Yohanes menggalang dana? Sampai bulan 11 kau nggak tahu itu. Itu urusan sampai kapan saya nggak tahu itu. Urusan sampai kapan saya nggak tahu. Justru karena itulah, karena kau tidak tahu itu. Sampaikan kepada anak Batak, Lae Rudy Simamora, kenapa kau utang sama saya sementara sudah ada Rudy Yohanes yang menggalang dana untuk mengurusmu? Hanya itu yang saya bilang. Terus, kalimat menggalang dana kau ucapkan ke bulan 5. Maka di otak dia aku bulan 5. Karena itu saya ingat terhadap peristiwa yang dulu. Dulu kan Rudy Simamora menggalang dana mau mengurusi kamu, Lae. Kenapa kamu malah teleponnya ke saya? Terus dia bilang, gak ada sampai ke saya. Itulah yang saya sampaikan kepadamu. Bibir kau, tadi itu kau bilang.
Kau bilang setahu saya, bukan kau bilang dulu. Setahu saya ada yang mengurusi dana ini Rudi, siapa namanya itu? Rudi Yohanes kau bilang. Yohanes. Ya. Maka di otak Rudi Simamora sampai kau bicara Kalau itu kan masalah bicara di bulan otak dia saya nggak tahu itu. Kalau masalah di otak dia saya nggak tahu. Yang jelas saya sampaikan dulu Rudi Nggak Yohanes pakai dulu. menggalang dana. Kau penipu nggak pakai dulu. Kau bilang setahu saya ada siapa namanya itu Rudi Yohanes menggalang dana. Makanya Dis, kan sudah kuingatkan kau. Dis, kenapa kau si Bombok telepon kau nggak untuk minta sebelum Kenapa Rudi Yohanes telepon? panik gara-gara itu, coba saya tanya. Kenapa harus panik? Saya tidak panik mengenai itunya pengumpulan dana. Ribut. Kenapa yang Rudi saya Yohanes ribut. kebakaran jenggot, ngamuk-ngamuk sama saya? Dengar dulu. Saya kan Ya, hanya gantian bicara. menyampaikan dia. Masa Dengar ketika dulu dia bilang. langsung marah-marah? Kau dengar dulu bahwa akibat ucapan itu kan kau goreng habis itu. Nggak ada, saya goreng, nggak ada. Ada. Setelah aku marah bulan 5 kan ada aku marah. Lantas kau goreng. Rudi Yohanes memakan uang anak Batak. Nggak ada, saya bilang begitu. Kapan saya Aduh. bilang orang anak Batak? Itu Bibir setelah kau. belakangan ini. Setelah Nah. belakangan ini, Sekarang pun kau akui kan. Saya nggak ribut. Yohanes ribut. Saya tidak ribut. Aku ngajak kau debat loh. Kau langsung orang pribadi itu. Di mana penggalangan yang dilakukan di rumah Pologet di mana? Setelah kau ribut seperti itu, barulah aku bilang kemana uang 78 juta? Aduh. Bis, bibirmu itu sebelum kau bilang 78 juta pra peradilan, ada kau bilang lagi. Dengar baik-baik. Waktu itu kau ajak kau debat kan. Kau nggak jawab. Kenapa Rudi Yohanes Dengar harus dulu kelabakan? dong. Kenapa tidak jelaskan saja? Dengar dulu. Kenapa harus Dengar kelabakan? dulu. Ini begitu Saya nggak segala macam. kelabakan. Tapi fitnah kau itu dis kan kau goreng-goreng. Kelabakan kenapa harus ribut-ribut? Kan Nah, cukup ribut jelas lah. saja. Karena kau bangun narasi, aku memakan uang anak Batak. Saya tidak membangun narasi itu. Justru Kau statement bangun. membuat Kau semua cuci mulut. orang ketiga. Kau cuci mulut. Justru karena statement mau mengatakan Kau cuci mulut. mengatakan begini begitu. Mulut kau itu. Orang malah Kau cuci mulut. Kau cuci mulut. Dari bulan 5. Dari bulan 5 kau giring opini itu. Ada saya galang, ada saya galang dana untuk Rudi Simamora. Memang nggak ada. Ada urusan saya dengan kalian. Ada. Karena kau yang mengatakan, setahu saya ada yang menggalang dana untukmu. Yakni Betul atau tidak? siapa namanya itu? Rudi Yohanes kau bilang. Kenapa? Betul atau tidak? Betul. Terus salah saya di mana? Karena kau bilang pada saat itu bulan 5. Di otak padahal aku bulan 5 tak ada lagi mulut. Mungkin dia berpikir seperti itu. Nggak mungkin dia berpikir itu karangan itu saja. Kok nggak karangan berpikir itu buktinya? saja. Buktinya? Tidak pernah Rudi Simamora sekalipun Buktinya tadi. dana itu digalang sampai bulan 5. Nggak ada. Itu karangan Buktinya. halusinasimu. Buktinya tadi kau putar rekaman apa katanya? Sampai hari ini belum ada 1 rupiah pun. Sampai hari ini maksudnya uang yang dikumpulkan bulan Makanya sampai hari ini tidak sampai. Bukan sampai hari ini menggalang dana. Itu halusinasimu. Kau baca dulu, dengar video itu baik-baik. Kau karang-karang lagi. Dengarkan. Halang. Mana? Memang kau hebat kau, perlecem. Jangan panik. Dengarkan. Aku nggak panik. Jangan Kau yang panik. Kau yang panik. Bisa saya putar rekamannya? Silakan, putar. Baik. Putar yang satu lagi ya, yang kalian live. Putar yang live. Itu jelas sekali tuh. Katanya mau diputar. Kenapa sih Rudi Yohanes kok panik sekali? Kenapa sih? Kau panik. Yang paling penting putar yang live. Itu on air, on air. Kalau itu kau. Yang live. Saya nggak simpan yang on air yang mana? Ini kan kau by phone, yang live. Coba silakan, yang on air mana? Putarkan. Silakan. Ya kau lah putarkan orang di kau video kau semua kok. Saya tidak rekam itu Rudi Yohanes. Waktu itu saya sedang live, dia telepon saya. Di YouTube kau kan ada itu, cari aja bulan 5. Ada. Mulut Saya kau tidak masukkan itu di YouTube karena itu Parlecem, tak tahu malu kau. Kenapa Rudi Yohanes harus panik?
Saya itu hanya Saya tidak ditelepon panik. oleh Rudi Aku tidak panik. Kenapa Aku tidak panik. Tapi karena kau dengan Rudi Simamora memfitnahku, aku menjawab. Yang kuajakkan kau debat. Yang saya Kenapa kau fitnah. serang pribadiku? Yang saya fitnahkan apa? Kau bilang aku memakan uang 78 juta. Kau bilang Oke, aku tidak ada kemana penghasilan uang dari orang. 78 juta? Kemana uang 78 Oke, ku jelaskan. 5 juta ku kasih sama Rudi Simamora, 5 juta sama istri. Sebentar, kenapa kamu harus mempertanggungjawabkan itu kepada saya? Kenapa nggak Rudi Simamora? Kok jadi saya yang seolah-olah saya di sini hakimnya? Karena muncung kau yang bilang kan. Harusnya ngomong Kenapa begitu sama kau? Rudi Simamora, bukan sama saya. Apa Karena urusan saya? muncung kau. Karena muncung kau yang mengatakan itu. Karena Rudi Simamora yang Lecem. bilang. Rudi Simamora Kau bilang perlecem. tidak pakai uang itu kepadanya. Kau perlecem. Mulut kau manis, hati kau busuk. Mulut kau manis, hati kau busuk. Sekarang coba aku tanya. Kenapa? Rumah apologet itu mana uangnya? Jangan kau panik. Rumah apologet itu mana uangnya? Benar, mau diskusi apa mau debat kusir? Kita kan sudah bilang diskusi nanti mengenai salib itu. Sekarang aku mau pertanggungjawaban kau, Pak Recep. Mana uang donasi itu? Tidak pernah kau laporkan, tidak ada urus. Jawabkan kepada saya. Kenapa harus kau pertanggungjawabkan kepada saya? Seolah-olah kamu ketakutan dengan saya. Saya tidak ketakutan sama kau, tapi karena fitnah mula. Dengan saya. Kenapa kamu panik dengan saya? Saya tidak panik sama kau, Pak Lecem. Yang ku bilang, aku harus membela diri karena kau dengan Rudi Simamora. Tanggung jawab itu kepada Rudi Simamora. Saya tidak tahu. Sebentar. Kok saya jadi Video itu bisa ada. Kalian Sebentar. Video itu bisa ada karena kau berdiskusi dengan Rudi Simamora. Dan kau Pak Lecem mulut kau manis. Telepon sama Uang saya. rumah apologet pun tidak nampak sedikit pun. Mana berapa sekarang terkumpul rumah apologet? Kenapa harus saya pertanggungjawabkan kepadamu? Jangan kau panik, itu pilih khalayak rame. Lihat kalian yang penggemarnya bahwa orang ini uang itu tidak ada untuk membeli rumah, dimakannya semua. Ini orang ini munafik ini. Itu nanti bulan 12 bukan. Karena kau pakai kacamata, buka kacamatamu, pasti kau panik. Enggak panik. Enggak ada saya. Buka kacamata kau, buka. Kenapa harus buka? Kau panik dari pancaran mata kan kelihatan panik. Ada saya panik. Jadi kawan-kawan, orang ini Pak Lecem berhati-hati, berbahaya. Dijualnya katanya hartanya, aku nggak yakin. Bisa jadi dia berutang, makanya dimasukkannya rekening BRI biar orang di kampungnya membayari utangnya itu. Bisa jadi. Kalian dimanfaatkan aja. Ya itu aja. Hanya itu. Jadi kau munafik kau ini. Kau sebarkan sama orang, dia TikTok atau apa, kau bilang, aku tak pernah nyerang pribadi kau ya, hanya ku ajak kau berdebat. Tiba-tiba kau buatlah TikTok. Rudi Yohanes kalau mau berdebat sama saya, tolong kau pertanggungjawabkan uang anak Batak kemana. Harusnya kau jawab dengan dalil. Salah itu. Salah dong, salah. Kenapa Rudi Yohanes dengan saya? Kenapa Rudi Yohanes pengen diskusi dengan saya sementara urusan anak Batak belum kelar? Loh, urusannya apa? Saya mau ngajak kau berdebat, ya berdebat. Makanya urusan si Rudi Simamora itu urusanku dengan dia. Kenapa kau bawa ke debat? Rudi Yohanes sibuk mempertanggungjawabkan kepada saya. Saya tidak mempertanggungjawabkan kepada kau. Aku ingin minta pertanggungjawaban kau justru. Ini 78 juta ke sini. 78. Kenapa kok Karena harus kau yang membuat. Muncung kau. Kau bilang pra-peradilan bisa surat menyurat. Gak tahu malu. Orang dungu. Kau buat surat menyuratkan pra-peradilan. Kau gak tahu malu kan? Surat pra-peradilan. Kau yang bilang. Masalah itu kenapa Rudi Yohanes panik ketika Rudi Simamora mengatakan bahwa uangnya tidak sampai. Harusnya telepon Rudi Simamora. Saya bukan panik. Saya bukan panik. Sama saya. Aku tidak panik, tapi itu fitnah. Dan kau memfasilitasi fitnah itu. Kenapa tidak urus selesaikan sama dia? Kenapa sama saya? Karena dia masih di penjara. Kau yang berkuar-kuar terus. Sama dia gimana? Sehingga herder-herdermu mengatakan aku memakan donasi. Urusan sama orang.
Yang saya Loh. heran kenapa Rudi Yohanes kok Kan panik kebakaran gara-gara kau jenggot? itu. Makanya otak kau nggak ada. Gaya kau parlecem. Kenapa dikatakan Hati kau tidak ada? busuk. Saya kan hanya Hati menyampaikan. kau busuk. Rudi Simamora, Hati kau busuk. kenapa kau minta Sampai tolong kau bilang, saya? Sampai Bukan kau kan bilang, Edi, Yohanes menggalang dana untuk Rudi Yohanes numpang tenar sama saya. Kau yang numpang tenar sama aku. Ini masih ada foto kau. mana? Oh, harus. Mulut kau banyak. Kau berdebat fitnah. Tidak pernah aku numpang tenar sama kau. Kau yang numpang tenar sama aku. Yang menjadi keberatan Semua. Rudi Simamora, Rudi Iskariot apa? Oh, lihat ini. Biar kalian tahu orang ini munafik ini. Dia ini tak tahu bicara firman Tuhan. Hanya tahu apa menghujat Islam. Ini siapa orang ini? Orang bego ini. Arif, Kau bilang aku, ya sudah. kau bilang aku pantas sama kau. Kau yang pantas ini. Di situ? Ini sang debater. Lari kemana-mana, fokusannya nggak fokus. Bukan lari kemana-mana. Semua perkataanmu itu aku kejar sekarang. Yang mau kita bahas apa, Rudi Yohanes? Yang mau kita bahas itu apa? Yang mau aku bahas itu mulut kau jangan ringan. Ringannya di mana? Coba, di mana ringannya? Setiap hari kau bilang, Rudi Yohanes, aku aja ngajak kau debat kan. Tolong Bukan setiap bertanggungjawabkan. hari, itu setelah kau tak mau diam, setelah kau ngomong terus begitu, makanya ku ingatkan, Iya. wahai Ingat. Rudi Iskariot, coba itu urusan anak kota, kenapa kau sibuk? Iskariot lagi. Iskariot lagi kau tambahi. Kau yang Iskariot. Tidak, aku bilang Rudi Iskariot, kau sibuk kau Kau yang melagak aku dengan diri semua orang. Inilah gerejanya, kenapa kau lari ke sana-sana? Dengar Dis. Kan sudah kuingatkan kau. Buka WA itu, kuingatkan dah kau. Coba kita fokus dulu apa yang mau kita bahas ini. Biar nggak lari kemana-mana. Fokus dulu apa bahasan kita. Yang mau kita bahas itu pertanggungjawabkan ucapanmu, aku memakan donasi anak Batak. Sebelum itu terjadi, apa yang terjadi? Kau duluan baru aku. Baik. Masih ada Coba rekaman dengarkan. video. Coba dengarkan ini. Saya tidak pernah ada urusan dengan Rudi Simamora. Itu pertama yang harus dicamkan. Sudah? Penipu kau. Buktinya kau bilang kau teleponan. Tenang, dengar. Kau tak ngerti. Makanya kau tuh hanya nyap-nyap dan ngerti apa yang kau urusan saya lakukan. dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya? Urusan kau dengan Rudi Simamora sebelum telepon tidak ada. Setelah Nggak ada. telepon itulah ada. Berarti betul, sebentar. Betul tidak saya tidak punya urusan dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya? Kalau sebelum betul. Oke. Setelah Lalu dia maka telepon kau saya. punya. Tenang. Lalu dia telepon saya. Biar kita dudukkan perkara ini biar jelas ya, biar jelas. Ya. Telepon saya dia, biar nggak berulang-ulang terus ini. Dia telepon saya, Le, saya ini mau banding, bla 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 bla. Kira-kira Le, bisa nggak bantu saya? Berapa Le? 15 juta. Kalau Le nggak percaya, saya kembalikan itu pasti. Pasti saya kembalikan Le. Bukan masalah itu Le, saya ini nggak di Indonesia. Gimana nanti? Karena perkara nagi-nagi ini susah, sedangkan badan saya di situ aja susah nagi, apalagi badan kita jauh. Ya, Kalau kau tuh tenang Aku dulu. kan kau pinjamkan pasti aja. Tenang, jangan Ternyata panik. kau rentenir juga. Jangan panik, tenang. Ketika Rentenir saya juga bilang, kawan. dia bilang, tolong Le, tolong. Udah, sekarang begini saja Le. Dulu kan ada orang yang mengurus dirimu, namanya Rudi Yohanes, dia menggalang donasi dulu. Coba buka rekaman kata dulu. Wah, itu dia Coba bilang, buka rekaman kata dulu. dia urusin saya, nggak ada uangnya sampai ke saya. Saya hanya menyampaikan Coba. itu, terus kenapa Rudi Yohanes panik? Coba buka dulu rekaman kata dulu. Aku mau dengar. Kenapa Rudi Yohanes panik? Coba saya tanya. Gara-gara dia Saya nggak telepon panik. sama saya, kenapa kau panik? Karena pernyataan dia 1 rupiah pun tidak aku terima. Itu urusan kau Dia dengan dia. Itu urusan kau dengan dia, kenapa dengan saya? Memang itulah bodohnya kau. Dia mengatakan itu kan di tempatmu. Dia Bodohnya mengatakan dia itu tanya, kan. bukankah benar bahwa Rudi Yohanes menggalang dana untuk Rudi Simamora? Benar atau Dengar salah? dulu. Benar Coba atau dulu salah? dengar baik-baik. Benar atau Dengar salah dulu Rudi kalimatmu. Yohanes menggalang dana untuk Bro. anak Batak? Benar. Kalimatmu keliru. Benar atau salah Rudi Benar. menggalang dana? Betul. Benar. Oke. Benar, Apa Edi. salahnya saya? Mulut Apa busuk. Apa Nah, salahnya salah saya? kau begini. Tenang. Dengar dulu. Dengar. Gantian nanti bicara. Kesalahan kau. Apa Sebentar dulu, saya? gue tujukan.
ketika saya bilang sama dia, Lai, kenapa Lai kok sibuk sekali, pengen betul saya bantu, sementara Lai kan sudah diurusin sama Rudi Yohanes, bahkan dia dulu menggalang dana. Tidak ada kata dulu, bukan rekaman. Bukan rekaman. Kata dulu aku dengar, kata dulu. Di mana Rudi Simamora atau anak Batak berpikir bahwa itu sampai hari ini? Tunjukkan. Makanya dibilangnya selama aku di penjara yang dia masukkan sekarang LP. Karena bulan 5 dia sudah di LP. Sebelum bulan 5, bulan 10 sampai 11, dia di rutan, di tempat polisi. Itu nggak tahu saya itu. Yang jelas saya menyampaikan pesan dia. Makanya kau nggak tahu. Bukan, kenapa Rudi Yohanes harus panik, heboh, ada apa sih? Apa jangan-jangan benar Rudi Yohanes memakan uang itu, lebih uang itu? Kutanya kau, kapan aku panik? Oh ya, sekarang begini saja. Kenapa harus repot dan panik? Kenapa harus panik? Kapan aku panik? Sekarang kutanya kau, kapan aku panik? Setelah pembicaraan itu, biar ku bacakan chatmu sama saya, biar ku bacakan. Ini masih ada ini. Bulan berapa itu? Bulan berapa? Ini bulan berapa? Baik. Hari Selasa tanggal 6 Mei. Inilah chat pertama kali. Nih, kelihatan di sini? Tak kelihatan. Ini tanggal 6 Mei, ada panggilan tidak terjawab. Kemudian panggilan saya angkat. No, lalu Rudi Yohanes kirim sama saya. Lihat tuh, sudah kuduga terjadi. Kau harus klarifikasi sama AB dan kalau bisa sampaikan pesanku ke yang 3 tadi. Dan kalau bisa kapan kita live dan seterusnya. Di sini Rudi Yohanes panik. Kenapa saya harus dibawa-bawa dalam perkara kalian? Saya kan hanya menyampaikan saja. Dengar muncungmu. Aku tidak panik, tetapi yang beredar kan tidak seperti itu pendapat orang. Pendapat orang aku memakan uang itu. Saya tidak tahu itu. Saya hanya kenapa saya muncung kau enteng bicara nggak tahu efeknya itu loh, karena kalimat yang kau gunakan diksinya. Kenapa saya panik? Kita bilang begitu Rudi Yohanes panik, kenapa? Saya tidak pernah panik. Terus kenapa yang saya lakukan karena heboh kan sekarang. Dulu kan aku udah berhenti. Dulu juga heboh. Sekarang dulu juga heboh. Oh, enggak. Nih hebohnya, nih saya putarkan, nih dengarkan. Bukan. Mengenai apa itu, uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai ke itu. Nggak ada. Seperak pun. Memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lah ya. Nah, maksudku Le, kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke lewat istri. Gimana? Yang benar yang mana sih? Stop dulu, berarti kau bohong, Dis. Disampaikan. Yang mana? Tanggal berapa itu rekaman? Tanggal 6 Mei. Mana ada kusampaikan sama kau? Mana ada kusampaikan sama kau? Penipu kau. Inilah, kenapa kalian yang punya urusan? Saya jadi repot, kenapa? Urusan saya apa? Kutanya kau. Ada nggak aku sampaikan sama kau tuh? Nggak ada kan? Waktu itu Rudi Yohanes telepon saya. Dis, ya gimana bang? Dis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama saya? Apa itu bang? Masalah anak Batak itu kemarin yang telepon. Emangnya gimana? Emangnya gimana? Dengar sebentar ini. Kita urutkan. Benar. Rudi Simamora itu sebentar. Dia sedang disidik kemarin, ditemukan di HP-nya itu judi slot. Lari ke situ. Ada itu. Sebentar dulu. Jadi dia itu telepon kita urut dulu berdua. Jadi dia penipu. Gak ada aku bilang sama kau sebelum itu. Penipu. Kau penipu. Gak ada aku bilang. Orang semua akan ditelepon itu. Penipu. Katanya semua ini telepon. Penipu. Gunung saja. Kau penipu. Gunung saja akan kau penipu. Dia. Itu kau bilang sama saya. Kau penipu. Sekarang ku jelaskan kau penipu. Gimana? Jelaskan ya. Tidak Rudi Yohanes dengar. Diam dulu kau, gantian kita. Dengar. Waktu aku menelepon si Edis, itu mereka sudah live. Tidak ada aku bilang, apa kau bilang tadi? Si Rudi Yohanes bilang sama aku dia dikasih.
Sementara yang ku tuntut sama kau itu, sebelum aku telepon kau, live kau malam, besok aku telepon. Paham gak kau? Sementara rekaman ini yang kau bilang, setelah kita telepon. Tidak paham kau konsepnya. Ingat ya kawan-kawan, orang ini berteleponan dulu. Lagian saya nggak ngerti itu urusan kalian, itu apa hubungan saya coba? Kau tak ngerti tapi ikut campur. Saya tidak ikut campur, saya hanya bilang kenapa kau minta tolong sama saya, itu Yohanes ngurusin gimana sih? Kau munafik. Kau munafik, buktinya TikTok kau apa isinya? Itu setelah Munafik kau kau. tiap hari ngomong terus, kau tiap hari ngomong begini, makanya saya bilang Penipu kau, penipu. benar. Rudy Penipu. Yohanes Aku tidak pernah penipu. Coba Aku tanya tidak sekarang. pernah ngomongin kau yang Betul tidak? Yang tunggu dulu. Betul tidak Rudy Yohanes memakan uang sebentar itu? dulu. Betul Tidak betul. Rudy Yohanes memakan Tidak uang itu? betul. Kenapa panik? Tidak betul. Kenapa panik? Mana ada aku panik? Aku menjawab. Kenapa ribut? Dengar dulu. Aku ribut. Ingat ya. Ada masih urutan peristiwa. Aku ajak kau debat. Sudah? Nggak ada urusannya itu, saya nggak tahu itu masalah itu. Eh, Kenapa Rudy Yohanes panik? Saya nggak panik. Dengar dulu. Betul tidak? Dengar dulu. Betul tidak? Setelah itu Rudy Dengar Yohanes dulu. ya, dengan mengatakan Dengar begini, dulu. kalau kau ikut-ikutin dia, gunung itu pun kau kikis habis sama anak Betul. panah. Betul tidak ngomong gitu? Itu bulan 5. Betul. Betul tidak? Aku. Betul tidak? Dengar Edis, di dalam Sekarang dulu. Tunggu dulu. Di dalam Sebentar. Mora itu Buktinya aku ngomong itu sama kau. betul tidak? Edis, dengar dulu. Yang Waktu itu, makanya dengar dulu. Kalian yang Kau beribut, mentang- kalian yang ribut, kalian mentang-mentang kau saya, kuasai. bukan saya. Kau sudah kayak keledai, mentang mik kau kuasai, kau bicara terus. Saya terus gimana? Tunggu. Coba, betul tidak kau bilang, Edis, itu Rudy Sumamora Dengar dulu nih. kau kasih ke dia, habis dimakan sama dia, betul? Lalu kau Setelah ku ajak kau debat, kau nggak mau. Setelah ku ajak debat, kau nggak mau. Langsung kau bilang apa? Rudy Yohanes, kau mau ngajak aku debat. Selesaikan. Jadi enggak, aku mau klarifikasi. Bahwa kau mengatakan tidak ada menyerang aku. Kau dulu yang menyerang, bukan aku. nggak ada saya Setelah kau serang itu, ku ingatkan kau, Dis. menyampaikan. Suaramu udah Bukan jelek. menyampaikan. Tidak ada kau juru bicara si Rudy Sumamora. Penipu kau. Suaramu menggema. Kau penipu. Ya biar ku imbangi suara kau. Karena tadi kau bicara terus. Siapa yang saya tipu? Siapa yang saya tipu? Kau penipu. Yang saya tipu. Aku kau tipu. Kau bilang, aku yang menyosor-nyosor kau, baru kau bilang itu. Itu nggak benar. Benar. Yang benar adalah, aku ajak kau debat. Ingat urutannya. Ku ajak kau debat, tidak mau kau. Ku buat jawaban. Setelah kau lihat jawabanku, langsung kau bilang, apa kau bilang? Rudy Yohanes, TikTok. Kalau kau mau berdebat sama aku, urusi kemana uang anak Batak. Berapa rupiah? Kalimat kemana uang anak Batak itu, itulah yang melukai hatiku. Kenapa harus panik? Kenapa harus panik? Bukan panik. Tapi aku punya hak jawab. Kenapa aku ajak kau debat? Kenapa aku ajak kau debat? Kau serang aku pribadi. Kenapa aku ajak kau debat? Kau serang aku pribadi. Ganti dulu mikrofonmu. Bisa nggak ganti mikrofonmu? Kenapa aku ajak kau debat? Karena kau nggak mau berhenti tadi. Ya, kau di bawah sana. Ku kasih kau naik kalau suaramu tidak menggema. Begini teman-teman ya. Saya beritahu dulu bahwa saya memenuhi janji saya sama Syedis. Saya tidak akan live-kan video dia itu kemarin karena kami mulai debat aja apa dia bilang. Wow, tenang Rudy, jangan cari viewers. Katanya mau cari viewers, dikiranya macet-macet perangkatku gara-gara aku live-kan. Aku nggak live-kan, aku bilangnya. Tapi karena memang laptopku ini nggak bagus, akhirnya aku ganti pakai HP. Setelah pakai HP barulah dia lancar jaya ya kawan-kawannya. Dan barulah dia bisa live dengan seksama. Tunggu ku dengar dulu apa ada suara atau belum. Oh, udah. Ya. Jadi kawan-kawan, nanti kalian bisa lihat di tempatnya si Edis sama tempatnya Nabirong ya. Kayaknya Nabirong mengulas juga. Kalau saya karena sesuai janji saya tidak cari viewers,
saya tidak live-kan meskipun sudah saya record ya, tapi tidak saya live-kan. Kenapa begitu kawan? Ya saya ini orang yang memegang teguh ucapan. Tapi kalau satu hari nanti saya live-kan, itu lebih kepada untuk apa namanya ya? Arsip ya. Nah, kalau kalian pun mau saya munculkan itu di langganan ya. Ada nanti saya upload di sana. Nah, kawan-kawan, Edis di situ banyak membuka aib dia sendiri. Yang pertama, nanti saya putarkan ya. Dia bilang begini bahwa, bentar ya. Bentar. Yang pertama, dia bilang bahwa bentar dulu, bentar. Dia itu tidak rela memberi si Rudi bantuan. Itu diakui dia. Tapi meminjam. Meminjamkan uang kawan. Kan licik sekali kawan ini. Dia dapat berkat dari orang, tapi dipinjamkannya sama Rudi Simamora. Licik kan? Kalau saya nggak pernah saya pinjamkan sama... Tanya kalian semua pendebat. Tidak pernah saya meminjamkan uang kepada mereka. Sekalipun bilangnya, bang pinjam uang nanti saya ganti. Oke. Misalnya dia minta 1 juta, aku kirim 500. Itu aja uangku yang ada, aku bilang. Gak usah kau pinjam, aku bilangnya. Nah, kalau series lain. Memang Rudi Simamora dipaksanya untuk meminjam. Dia gak rela memberikan. Mungkin dia ini dulu bisa jadi punya koperasi keliling ya. Alias rentenir. Bisa jadi kawan. Kenapa dia aja baru bilang gitu langsung bilang minjam ya katanya. Kan ini sudah keterlaluan kawan, meminjam ya. Di situ saya sebenarnya geli-geli juga ya apa boleh buat lah, itulah dulu yang ada ya. Nah, kawan sambil menunggu yang lain dan banyak Syedis membuat blunder di situ ya. Mulutnya itu memang manis licin. Kenapa saya katakan blunder? Banyak video dia nanti kita lihat ya. Akun TikTok dia dihapus semua video itu kawan. Gila enggak? Kenapa? Untuk menghilangkan jejak. Tapi puji Tuhan, sudah ada yang mengcapture dan dikirim ke aku. Penipu Edis itu bang. Dia yang mengatakan itu sehingga pengikutnya yang bodoh itu terikut-ikut mengatakan abang, woi Rudi, kemana kau memakan donasi katanya kan. Nanti saya putarkan ya, tunggu dulu. Dan kemarin Edwin sudah saya ingatkan, Edwin, kau janganlah main-main sama sang debater kalau mengenai data ya. Nah ini. Dia bilang, apa? Oh iya begini Bogono, sudah kuingatkan jangan dibongkarnya data Pak Bom sama anaknya kan. Sekarang ku mulai dengan ini Edwin ya. Nah ini. Inilah foto si Edwin Huta Barat itu yang di sampingnya itu biniknya kawan. Tinggal kita geser aja nanti itu maka keluarlah foto biniknya. Ini si Edwin Huta Barat ya. Nah ini. Ini dia kawannya fotonya, datanya nanti ku kasih tahu ya. Nih. Sekarang kita perang data katanya kan. Oke, mainkan. Siki Ahmad pun saya tahu lokasinya, saya tahu namanya, saya tahu apa kasusnya. Ini Edwin Huta Barat, ya. Nah, Edwin, datamu aku pegang, istrimu Boru Manik. Kalau tidak benar, silakan kau sangkal. Kalau benar, jangan lanjutkan lagi apa yang kau fitnah-fitnah sama Pak Bom, sama saya dan sama yang lain-lainnya. Tolong kau stop Edwin, ya. Karena data-datamu sudah aku pegang semuanya dunia, jadi jangan kau main-main, ya. Kalau aku bilang marga, banyak marga ya. Pagi Pak, kenapa lab sama Esta ada di kita punya feed sendiri? Ya, karena aku sudah janji ya. Ada yang bertanya, Pak, kenapa tidak ada lab Syedis di tempat Bapak? Aku kan sudah janji. Edis itu kan takut kali memberkati orang kawan. Makanya kan kemarin pas debat itu apa dibilang, wah jangan kau live-kan, tenang aja. Gak ada ku live-kan kawan. Memang itu StreamYard ku ini kan ku bilang udah bermasalah ya. Ntar ku buka ya punya Edis ya. Biar dari punyanya aja kita buka. Meskipun saya punya rekaman, saya nggak buka ya nanti. Saya menghargai apa kawan, omongan. Kalau saya katakan tidak ya tidak ya. Ini dibuatnya judul. Rudi makan nangka Edis TV yang kena getahnya. Nanti ku tunjukkannya penipunya saya di sini. Oh, penipu sekali nih kawan. Ini di mana nih? Coba ya. Oke, baik. Sabar. Jadi begini. Oke, baik. Ada dipotongnya ini. Begini ya. Tunggu. Bukan, ini yang pertama ya. Anak ini licik kawan.
rekaman suara pun dipotongnya. 10 jam yang lalu, tunggu sebentar. Live-nya. Ini ada nih. Oh, bukan. 10 jam lalu. Enggak dibukanya rekamannya, kawan-kawan ya. Nah, ini nih. Enggak ada dibukanya ya. Ini. Sorry kawan. Ini rekaman itu sudah dipotongnya waktu saya dengan dia ini ya. 10 jam lalu. Padahal ini panjang 2 jam. Ya 2 jam. Nah ini. 2 jam. Di bawah itu ada apa namanya nomor-nomor rekening BRI dia. Tunggu ya, sabar kita buka dulu. Ini sudah dipotong dia ya. Sudah tidak murni lagi. Sudah masuk yang namanya yang pertama dia malu karena dituduhnya saya menyiarkan live. Dan dia bilang, tapi dia janji tidak akan siarkan live untuk viewer. Saya bilang, saya nggak pernah menyiarkan. Saya hanya memperbaiki perangkat. Saya bilang ya, kita dengar dulu ya. Sebentar ya. Yang penting-penting aja nanti. Mendengar bahwasanya sang debater atau Rudi Yohanes hampir setiap hari membahas Edis TV terus. Pertanyaan saya, ada apa? Kenapa Bang Rudi Yohanes sedemikian rupa? Silakan. Oke, ku jelaskan ya. Kenapa aku melakukan itu, Jis? Karena mulutmu lincah. Kau menuduh aku bahwa aku menggelapkan uang Rudi Simamora. Si Rudi Simamora sudah menunjukkan WA-nya. Dia meminta bantuan sama kau 15 juta waktu itu ya, ingat kan? Terus kau hubungi Bom Bom. Bom Bom menghubungi aku. Aku bilang sama Bom Bom, si Edis sebelum melive-kan itu, tolong dulu dia klarifikasi sama aku atau tanya aku lah. Pasti akan ku jawab, ku bilang. Sudah. Ternyata malam itu kalian langsung live. Tahu ya? Dan itu kulihat kau setting. Kau ingin membunuh karakterku bulan 5. Dengan perkataanmu, saya dengar Rudi Yohanes ada mengumpul donasi. Waktu kau bicara bulan 5, Edis, aku sudah tidak ngumpul donasi lagi. Terakhir aku ngumpul donasi 1 November, masih ada videonya. Ini enggak kau ketahui. Baru Rudi Simamora mengatakan, Edis yang mengatakan itu bang, aku sudah bilang katanya. Setahu aku setelah pra-peradilan, Rudi Yohanes tak mengumpul lagi. Datang kau, ada lah ya, kau bilang. Nah, di situ Edis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama aku atau bertanya sama aku? Dan besoknya kan kau telepon kan? Ingat gak kau? Jawab dulu, ingat gak kau telepon kau? Sesuai Silakan jawab itu dulu. Ketimpahan, baik. Oke, bisukan, baik ya. Jadi begini, pertama-tama, apa yang dituduhkan oleh sang debater atau Rudi Yohanes, semuanya itu tidak ada yang benar. Jadi ceritanya begini, dengarkan ya sang debater. Pada waktu itu sekitar 5 bulan yang lalu, Rudi Simamora atau anak Batak itu telepon saya. Dia telepon saya, dia minta bantuan. Tolong bantu saya dulu. Saya ini mau mengurus perkara yang sedang saya alami. Saya mau mengajukan banding bla 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 bla. Utang lah saya, pasti saya kembalikan. Kata dia, saya bilang begini, bukan masalah apa-apa, posisi saya itu tidak di Indonesia. Bagaimana nanti saya mau mengurus itu, sementara badan saya tidak di Indonesia. Nah, lihat kan, orang ini adalah rentenir kawan. Peminjam-minjam uang ternyata dia. Ya kan? Bukan apa-apa bukan aku tak mau ngasih. Bagaimana aku mengurus itu? Mengurus pinjaman itu maksudnya ya. Kelawak kawan. Ternyata ini rentenir, baru tahu aku. Makanya aku bilang, herdernya di situ dungu. Melihat video nggak pandai. Ya. Rentenir kawan. Edis tidak akan peduli sama siapapun. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah peduli sama Rudi Simamora. Hanya Rudi Yohanes yang peduli. Tapi bajingan Rudi Simamora. Mau dilaporkannya ke polisi, ku hadapi, ku bilang. Gak takut aku lagi. Ya, kurang ajar Rudi Simamora ini. Edis saja yang dielu-elukan oleh herder-herder. Tak peduli sama Rudi Simamora. Kalau dia peduli, oke aku kebetulan ada berkat ini. Ku kirim lah ya nanti kalau apa-apa kau balikan.
kau balikkan saja melalui ini rekening segala macam. Itu kan pertama. Yang kedua, kalau dia tidak mau, bukan begitu jawabnya. Tapi dibilangnya, lah ngertilah aku masih di Amerika ini berapa sih penghasilanku. Misalnya begitu. Tapi kalian lihat jawabannya apa? Bukan aku nggak mau bukan apa-apa. Aku kan di luar negeri. Nanti bagaimana aku mengurusnya itu? Bagaimana mengurus peminjaman uang kawan? Pengembaliannya. Rentenir. Lihatlah wajah-wajah rentenir itu kan kayak gini, pelecem. Ngomongannya lembut. Biar orang percaya sama dia kawan. Ini nih. Kita ulang sedikit lagi ya. Rentenir. Ntar ya, mundur ke ini nih. Pak Tua. Mau mengajukan banding bla 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 bla. Utanglah saya, pasti saya kembalikan. Ada dia, saya bilang begini. Bukan masalah apa-apa, posisi saya itu tidak di Indonesia. Bagaimana nanti saya mau mengurus itu sementara badan saya tidak di Indonesia. Tapi dia terus-menerus mengiba kepada saya. Sebagai seorang teman, sebagai seorang sama-sama orang yang berkecimpung di dalam dunia apologetika begini, saya bilang, loh, bukankah Rudy sang debater dulu pernah mengumpulkan donasi untuk Lae supaya mengurus Lae? Nah, lihat kan? Dia tidak mau memberi, dilimpahkannya ke aku. Ini yang ku benci kawan. Kalau dia tak mau memberi, ya tak mau memberi saja. Jangan seret-seret kawan. Ini namanya kekanak-kanakan orang ini. Dia tidak peduli sama Rudy Simamora. Tak mau uangnya keluar sedikit pun. Sebanyak itu dapat dia donasi kawan. Hanya 250.000 lah diberinya sama Rudy Simamora. Tanya dia berapa kau beri sama Rudy Simamora. Saya tanya. 250.000 dia beri. Tapi lagaknya seperti sudah 2,5 M. Kayak dia lah yang paling berjasa sama Rudy Simamora. Ya. Terus-terusan dibilang, Rudy, kau kembalikan uang. Tak mengaku dia ngomong itu kawan. Gak ngaku. Padahal TikToknya ada, videonya ada ya. Nanti kita putar ya. Ya. Inilah junjungan-junjungan para herder sadis. Sadis kawan. Maunya dia itu dipinjam. Gak mau rugi sedikit pun orang ini. Ini ciri-ciri orang gak mau rugi sedikit pun. Sudah mau dipinjam apa alasannya? Bagaimana nanti aku mengurusi itu semua, katanya mengurusi uang 15 juta itu maksudnya kan aku di luar negeri. Padahal kan tinggal gampang, tinggal kirim. Kalau dia palak sama Rudy Simamora, jelek-jelek kan Rudy Simamora, kan dia di Amerika, gak mungkin Rudy Simamora mengejar dia. Ya, kita lanjutkan ya kawan-kawannya. Penipu dia. Bukankah dulu katanya, bukan begitu rekamannya dipotong dia kawan. Seingatku ya, nanti kita putar ada videonya diberikan seseorang ya. Dia bilang begini, dulu, bukan dulu dibilangnya, tapi ku ingat, gitu ya, saya ingatku boleh lah ya, bukan enggak pakai dulu loh, Rudy Yohanes mengumpulkan donasi. Ini kan, dengar ya, makanya ku bilang kalian bicara bulan berapa kan bulan 5, Rudy Simamora mengira bulan 5 itu aku masih ngumpul, ku bilang, kau yang salahnya, apa urusanku, aku hanya menyampaikan sama dia. Kekeliruanmu sedikit, Dis. Kalimat kau itu membuat orang berasumsi aku memakan uang itu, aku bilang. Ya. Kan ada juga PT dia, nanti kita lihat ya. Tapi tidak diakui dia kawan. Memang kurang ajar anak ini. Ingat ya, ini rentenir. Kalian bantulah rentenir ini. Bego kalian semua. Oh, tidak ada, kata dia. Loh, saya terkaget karena memang saya tidak tahu itu. Kaget saya. Nah, mulutnya licin katanya nggak tahu. Sementara dia mengatakan, bukankah Rudy Yohanes dulu mengumpulkan donasi? Kalian buka nanti rekaman videonya, siapa punya ya. Enggak itu kalimatnya kawan, waktu mereka live. Ya, kita lihat lagi ya. Coba teleponlah dia dulu, karena waktu itu dia menggalang dana untukmu, dia bilang begitu. Nah, karena waktu itu dia menggalang dana untukmu, katanya kan. Katanya nggak tahu, sekarang dibilangnya tahu. Ini orang ini pelan bicara. Nah, terhentilah pembicaraan. Lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, ketika saya sedang live di TikTok, dia tak menelpon. Dia menelpon. Inilah busuknya orang ini kawan. Ya. Katakanlah ini hari Senin. Hari Senin orang tuh berteleponan. Sudah. Hari Selasa si Edis mensonding kepada bom-bom suram bom atau bom-bom. Kemudian bom-bom mensonding sama aku.
Kemudian aku bilang Bom, suruh dulu dia klarifikasi sebelum mereka live. Dia sudah punya janji mau live. Kalau gitu masuklah live ke live aku katanya. Mulut ini kawan berbisa. Ya. Dia yang menyuruh di Simamora masuk ke live-nya. Berbisa kawan. Nanti aku putarkan ya. Tunggu dulu. Dia yang bilang sama si Rudi Simamora. Nanti ketika aku live masuklah kau katanya. Masuklah Rudi Simamora keesokan harinya. Dia yang menyuruh itu kawan. Kalau aku nanti live masuk oleh katanya. Rudi Simamora kan nggak sembarang megang HP, ada waktu-waktu tertentu. Dan waktu itu kok nggak salah aku udah malam, sehingga dia bisa memegang HP dan mulailah dia live itu ya. Nah lihat ini, mulutnya manis sekali kawan, palecem. Orang Batak bilang palecem. Tidak ada di situ janjian seperti tuduhanmu. Wah. Ya, tidak ada di situ janjian seperti tuduhanmu katanya kan. Kurang ajar siapa lah ya. Karena itu udah dihapusnya, dipotongnya video itu kawan. Ntar ya. Rekaman suara itu dipotong Shedis. Ada waktu itu dikirimnya sama aku tapi udah dihapusnya kayaknya. Anak ini kurang ajar. Dia yang menyuruh naik. Kemarin sudah saya telepon dia, Rudi Yohanes, nggak jelas kan? Tapi dia bilang katanya, katanya main judi slot. Yang bener yang mana? Dia mengalihkan pembicaraan ke judi slot kawan. Ini on dia, ya. Rekaman yang pertama dibuang dia, ini masuk ke sini ya. Ini saya sudah hari besoknya ya. Tunggu ntar ya. Yang pertama mana ya? Ada dia sampaikan. Anak ini penipu kawan. Judi slot itu kan setelah dia live dengan si Rudi Simamora, baru aku telepon dia. Tunggu ini, kalau ini apa nih? Mengenai apa itu, uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai ke live itu. Nggak ada. Seperak pun. Karena dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lah ya. Nah, maksudku le. Kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke lewat istri. Gimana? Yang bener yang mana sih? Disampaikan mana ada? Coba lah minta sama dia bukti transfernya lah. Mana ada? Jadi itulah yang saya itu bingung lah. Saya itu bingung yang bener yang mana ini. Satu cerita. Saya bilang ada sampai Rudi Yohanes bilang udah disampaikan. Ini yang mana yang bener jadinya? Saya pun jadi bingung. Nah, dipotong dia semua kan, hanya sampai situ aja. Yang pertama bukan itu isi berita orang itu. Aku minta dulu ya sama Pak Bom, mudah-mudahan dia ada ya. Bom. Bentar. Halo Pak Bom, kirim dulu rekaman suara si Edis dengan si Rudi Simamora yang pertama sekali loh, yang Pak Bom pernah kirim sama aku tuh. Kalau masih ada kirim ya. Yang dikirimnya sama aku tuh yang sudah kesekian kali setelah dia live itu. Nah. Jadi kawan-kawan, orang ini licin kali bibirnya. Rekaman yang ditunjukkannya sama kalian itu yang sudah kesekian kali. Paham ya? Makanya dia bilang, kata Rudi Yohanes, itu kan live sudah dikasihnya uang katanya. Itu setelah aku tanggapi di tapi waktu dia live bukan itu omongannya. Dan sebelum live ada mereka berdua ngomong, itu yang dikirim Shedis ke Pak Bom ngirim sama aku. Ada itu. Ya. Dan di situ aku bilang, tolong Pak Bom sampaikan sama Shedis ya. Supaya dia klarifikasi dulu sama aku lah. Sebelum dia sudah janjian ini. Besok kalau aku live masuk lah ya katanya. Udah janjian. Makanya aku bilang sama Pak Bom, sebelum dia live, tolonglah klarifikasi sama aku biar ku jelaskan. Karena Edis tak tahu masalah itu, aku bilang. Tapi ada nggak klarifikasi Edis? Nggak ada kan? Karena dia memang ingin, olah-olah dia pahlawan lah terhadap Rudi Simamora. Tapi nol. Sedikit pun tidak ada donasi dia. Rudi Simamora meminta bantuan, disuruhnya minjam.
Dan dia pun menolaknya alasan tidak bisa aku urus-urus nanti tuh Le. Aku di Amerika. Maksudnya menagih-nagih Rudy Mamora nggak bisa dia. Ini rentenir ini kawan. Yakin aku rentenir. Cuman terselubung. Cobalah kalian berpikir sebanyak itu donasi untuk dia, masa nggak mau membantu kawan? Nggak mau. Maunya apa? Ngompor ini, dilaga-laga orang. Sekarang aku dilaganya dan bom-bom. Apa buktinya? Dikirimnya WA dia ke bom-bom. Padahal WA itu ditulis today. Ini kan kurang ajar. Memang kurang ajar anak ini. Kalian lihat ini. Kurang ajar sekali. Ini kan si bom-bom ini. Mana dia ini? Ini kan Pak bom-bom ini ya nomornya. Ya Pak, oke. Pagi Pak, pagi bagaimana? Saya ingin tahu Pak, dulu pernah galang dana untuk anak Batak terpukul berapa ya? Dia tanya. Di Rudy saya cuma galang aja, umumkan rekeningnya Rudy. Laporannya waktu itu untuk pengacara, saya tidak ambil pusing Pak. Ya, tanya siapa? Anak Batak Pak, oke. Sudah ngerti kalian kan? Hanya untuk dia membenarkan ucapan dia. Di WA-nya lagi Pak Bom-Bom. Biar apa dia mengambil kalimat ini ya? Saya ingin tahu Pak, dulu, kalimat dulu. Kan lawak, ini kan sama Pak Bom-Bom, bukan live. Yang di live dia nggak ada bicara dulu. Kalaupun dia bicara dulu, dia bicara kemudian kan bulan 5. Artinya dari sejak dulu sampai bulan 5. Kan itu pembicaraan mereka. Masa lain tidak dikasih katanya. Karena Rudy Mamora minta bantuan bulan 5 kan. Maka si Edis menjawab, masa lain tidak memberi, tidak ada dikasih serupiah pun. Setelah itu apa yang terjadi kawan? Dia tidak ngaku bahwa dia ngompori orang untuk menciptakan seolah-olah aku makani uang anak Batak itu. Nggak ngaku dia kawan. Sementara kita lihatlah TikTok ya, kita lihat nih. Memang bajingan orang ini. Ini kita dengar dulu ya. Ini aku mundurkan dulu. Mana suara? Bentar ya. Loh. Nggak ada suara. Kok malah nggak jalan? Ulang ya, tunggu betul. Penyakit. Inilah perangkatku ini kawannya, gini kadang dia. Kalau tersentuh dia langsung nggak hidup lagi dia. Diponis berapa, Le? Tahun 8 bulan. Oh, 2 tahun 8 bulan. Sementara Uncu PI lawan. Tunggu ya. Ini apanya ya? Sebentar ini aja aku bukakan. Ini ya. Nggak ngaku dia kawan. Ini ya. Tanggal 1 bulan 10 2025. Kemana dana yang kamu kumpulkan itu Rudy Yohanes buat anak Batak? Nggak ngaku dia kawan. Ngomongkan ini. Bentar ya. Nah, udah menggalang. Nah. Dulu kan Rudy Yohanes kan udah menggalang dana, udah menggalang dari penonton untuk mengurusi dirimu, Le. Kemana itu? Dia bilang nggak ada sampai kepada saya seperak pun katanya. Gara-gara omongan itu, maka mengamuklah Rudy Yohanes. Jadi kalau dia ngomongin saya, sampaikan saja itu. Nggak usah panjang-panjang yang lain. Itu kok masalah itu aja. Bilangin sama dia supaya urus anak Batak itu. Berapa dana yang telah masuk untuk uang anak Batak itu? Nggak berani dibuka dia. Ya karena memang, ya kalian sudah tahu lah itu. Nah, lihat kan. Dia cuci tangan mengatakan, tidak ada saya bilang begitu katanya. Ini masalah, video ini udah dihapusi dia kawan. Bajingan ku bilang. Tidak mau dia mengaku pengecut. Ya. Loh kau kan memfitnah aku ku bilang. Kau menggiring opini orang bahwa aku memakani uang itu. Kau bilang aku takut. Ini sekarang kok sama aku kau laporkan dia. Karena kau yang membilang kan ku bilang. Oh kok panik? Siapa panik? Aku bicara memang gitu berapi-api. Biar hidup suasana kan.
Kalau sama nanti aku ada lembut. Kapan aku lembut ada, kapan aku keras ada. Ya. Jadi ini bajingan anak ini kawan. Sudahlah rentenir, tukang pinjam-pinjam uang. Nggak akan rela dia tuh menolong siapa. Coba aku tanya kalian, siapa satu apologet sebutkan kalian yang pernah ditolong dia. Selain 250.000 sama Yunus Mamora. Nggak ada kawan, nggak ada. Fitnahnya ini kejam orang ini. Kejam. Ya. Kejam. Dia bukan ada pekabar Injil, enggak. Penghujat ini. Dia tidak akan makan di Amerika kalau nggak banting tulang di TikTok, di YouTube, di TikTok. Kemarin malam kan sengaja dipancingnya aku. Karena aku tahu penontonnya tidak sebanyak di TikTok. Udah. Begitu aku masuk kan jadi rame. Tapi biarlah aku bilang nggak apa-apa bersedekah sama Syedis. Ya kan? Sebelum masuk aku nggak ada menontonnya sedikit. Setelah aku masuk kan meledak-meletup. Bagiku itu sedekah, biar aja. Aku sedekahkan sama Syedis. Tapi munculnya apa sebelum kami mulai? Dihapus dia kan, tidak ada ditampilkannya. Gini dibilangnya, narasnya. Rudy Yohanes, kau udah janji nggak mencari viewers. Jangan kau live-kan di tempatmu. Gila. Artinya apa? Memang dia tidak mau berbagi sedikit pun sama orang lain. Nggak mau. Egonya tinggi. Ya. Ibaratnya kalau orang sini bilang Mansur makan surang. Maunya dia semua memakan. Semua dia makan. Ngeri kan? Nah, inilah nih orangnya. Ya. Biar kalian tahu. Coba kita lanjutkan lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman apologet itu janganlah kau jual saudara. Nah, Jangan. lihat ya. Dia tidak mengakui membilang ini. Janganlah kau jual saudara. Siapa yang ku jual? Jadi diskusi kami kemana? Tidak diakuinya kawan. Ku bilang kau memang bibir kau licin. Banyak fitnah kau sama aku, ku bilang. Ku lihat di TikToknya sudah dihapus semua kawan. Tidak ada lagi. Baru ku bilang, kau bilang aku nebeng sama kau. Itu masih ada di YouTube-nya ya. Nanti ku tunjukkannya. Faktanya, Dedis, ku tunjukkan gambar. Diam dia bilang, oh jangan ke situ, jangan ke situ. Kau itu dulu mengemis sama aku bilang. Mengemis. Jadi ngeri kawan yang dibuatnya sama aku nih. Kurang ajar ini. Ya. Mana dia itu ya, sebentar. Udah banyak dihapusnya kawan menghilangkan jejak. Ini nih. Rudy Yohanes dari pemuja ke pembenci. Ini nih. Padahal dia yang pemuja aku kawan. Video lama masih ada ini. Batak masuk ke live saya, tapi dia nelpon. Waktu itu dia tanya. Akhirnya apa? Akhirnya saya bilang, sudah saya sampaikan kepada Rudy Yohanes. Nah, karena penggalan itu, karena kejadian itu, maka Rudy Yohanes ngamuk dia. Lihat kan? Mulutnya licin kan? Katanya ada disampaikan. Mana disampaikannya? Penipu ini. Aduh. Kita ulang lah ya. Pokoknya kalian lihat ini disangkal dia semua ucapan dia nih. Oh, mana ada aku bilang gitu katanya. Uluh. Bentar ya. Karena yang dia cari adalah hal-hal yang heboh. Viewers, Nah kan? perhatian. Dia Kalian lihatlah fitnah kawan ini kawan. Yang dia cari adalah perhatian, viewers. Ku bilang sama dia najis terlalah. Orang ini sombong kawan. Ketika dia dulu nggak terkenal, bang bantulah bang. Sulit kali viewersku naik bang. Oke lah Dis, apa nama akunmu? Dibuatnya duel master entah apa debat itu ya. Ku promosikan. Karena panjang kali aku sharing tersilat lidah. Jadi dicari orang nggak ketemu bang nggak ketemu katanya. Oke, ku tanya lagi, baru ku sebutkan lah kan ada yang cari. Tapi memang nggak naik kawan. Kenapa nggak naik? Kualitas dia bicara Bible tuh nggak ada. Aku bukan sombong. Dan semua orang bilang nggak laku. YouTube-nya tidak laku. Akhirnya aku nasihati dia. Dis. Makanya nama channelnya apa? Edis TV singkat kan. Siapa yang menasihati itu? Aku. Apa buktinya? Video masih ada. Jangan kau buat panjang-panjang nama channelmu. Buat singkat biar gampang dengan orang. Nah itu kawan. Tapi bisa-bisanya dia bilang dari pemuja ke penjual Edis TV. Dan di fitnah-fitnahnya aku mengenai donasi anak Batak. Tak mengaku dia tadi malam kawan. Mana ada aku bilang gitu. Mana ada katanya.
Difitnahnya lagi aku yang memulai. Padahal jelas urutannya. Dia mengeluarkan pernyataan. Aku ajak debat tidak mau. Akhirnya aku buatlah video. Setelah aku buat video, baru maki-makinya laku mengenai uang itu. Rudy Yohanes kalau semua TikTok itu dihapusnya kawan. Udah ku cari di tempat dia nggak ada lagi. Dihapusnya semua. Dengar ya? Pelajar orangnya seperti itu. Nah, ketika saya tahu wataknya, dia bahkan mengatakan pendeta ini sesat, isi kepala kotoran, otaknya kotoran. Jadi bahasa-bahasanya selalu begitu. Saya perhatikan. Ya, Ah, itu bahasa-bahasa orang intelek kayak Rocky Gerung kan suka bilang gitu. Kau kan memang anak kampung nggak ngerti apa-apa ya. Biasa itu. Ya kotoran isi kepalamu. Memang kotoran waktu itu ya. Oh isi kepala Paul Zong dan kawan-kawannya itu dulu. akan Pak Gilbert begini begitu di Pak Gilbert kau bilang. Pak Gilbert itu kan masalah dengan Joshua Tewu. Gila kau memang. Lanjut ya. Ia harus membawa-bawa nama saya untuk mendongkrak kembali channel dia. Oh, inilah orang nggak tahu malu kawan. Kacang lupa pada kulitnya. Dia dulu minta-minta sama aku naikkan namanya. Kubantu nggak naik kawan. Ya. Sekarang inilah balasan dia kawan. Tadi malam juga aku tanya mengenai mana donasi kau untuk bawa. Oh jangan ke situ. Nggak ada urusan kau. Takut dia kawan. Ya. Nah ini coba lagi ya. Nah kalau teman-teman lihat ya, perhatikan channel-channelnya dulu. Nah ini perhatikan ya. Ini salah satu video yang diupload dia, ini kalau nggak salah yang nonton sekitar 40.000. Nah, dia membuat satu thumbnail ya, dia buat nih, tangkap Edis, pantatmu itu tangkap, kata dia. Ini dulu waktu dia masih pemuja Edis TV. Lihat kan kawan, ngeri mulutnya kan. Padahal kawan, yang menyuruh dia buat nama singkat akulah. Videonya masih ada, kalian tonton kan? Enggak usah aku putar lagi ya, jujur aja kita putar terus. Sudah kan? Inilah fitnah-fitnah dia sama aku, tapi tak diakuinya tadi malam. Mana ada aku bilang begitu? Aku bilang dulu. Padahal tadi ya kita tahulah kemana uang itu. Coba ya, ini memang kurang ajar kawan ini. Penipu lah kawan. Nah ini. Penipu kalian dengar-dengar. Aduh, disangkalnya semua. Orang yang kontra orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah karena Yusuf PI banyak mengkontrol ya. umatnya di Amerika Serikat. Iya. Ya, dari pemuja inilah udah itu ya kita bahas. tidak ada sama sekali niatan saya untuk mengapa-ngapain. Saya hanya bilang, Rudy, kamu kenapa kok sibuk? Kamu ajak debat semua orang. Kamu bilang isi kepala kotoran. Semua orang kamu bilang isi kepalanya kotoran. Begitu mudahnya kamu mengatakan bahwa Kalau aku bicara itu Edis, memang kepala kau isinya kotoran. Diajak berdebat serang pribadi, kan goblok. klaim katanya kamu urus, meminta-minta kepada orang lain. Nah ini ya, lihat ya, nggak diakuinya itu tadi malam kawan. Mana ada aku mencampuri katanya. Aduh. Ya, kenapa saya mengatakan bahwa anak Batak itu urus dulu? Karena anak Batak itu nelpon saya terus. Apakah kamu akan membiarkan orang yang kamu klaim katanya kamu urus meminta-minta kepada orang lain supaya dibantu? Nah, dengar ya kawan-kawannya, dia lepas tangan. Memang Pilatus, Edis Pilatus kita buat kan cuci tangan, dia lepas tangan, cuci tangan. Dia nggak mau lagi kawan. Harusnya itu kalau memang dia katanya tadi kami kawan lama. Ya bantulah Rudy Simamora. Memang kita akui Rudy Simamora tidak tahu diri. Tidak tahu diri gara-gara dia itu. Jadi lea kali aku dianggap orang. Lea itu artinya hina kali. Tidak tahu diri. Dia minta bantu sama Edis. Dikiranya si Edis mau bantu. Nggak mau dah aku bilang. Berbusa pun mulut kau Rudy. Minta bantu sama dia. Tidak mau. Hanya akulah yang mau membantu kau mendengar-dengar cakapmu. Kau sakiti hatiku dulu. Ketika sama Paul Zhang, aku tetap membantu kau, aku bilang. Tapi sekarang aku stop, tidak mau lagi. Mendengar, mulai bilang. Kau WA pun nanti aku nggak kubalas. Cuman ku kirim tadi pagi sama dia ada profesor bicara tentang orang buta ya. Ya kan?
Setelah orang buta melihat, apa yang pertama kali dilupakannya? Tongkat. Jadi profesor itu bilang, ini dulu yang setia menemani dia. Setelah dia terbuka matanya, tongkat ini dia buang. Itulah kehidupan ini. Katanya kan, kukirim sama itu terakhir. Paham ya? Rudi Shimamura mengira Shedis ini berjiwa jiwa apa namanya? Kalau kita sosialnya tinggi. Ini orang nggak punya sosial, kawan. Dia hanya mementingkan perutnya sendiri. Makanya dia bilang, oh saya di Amerika ini kan susah menyewa-nyewa, makanya harus ada rumah. Saya kan planning sudah, perutnya sendiri, kawan. Percaya kalian, berangkat kalian ke Amerika, menginap di rumahnya paling bentar 1 hari. Lebih 1 hari kalian diusirnya itu. Kerat kuping saya. Kecuali kalian bawa uang banyak. Diizinkannya kan bilang 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tidak gampang kawan menampung orang di rumah kita. Kalau aku, bertahun-tahun pun orang di rumahku ini tahan. Udah terbukti. Sekarang udah 2 bulan ada di sini, gereja lah, tukang main keyboardnya. Edis, 1 hari pun tidak akan bisa orang di rumahnya nih. Tidak bisa orang memakan berasnya. Pegang cakapku ini. Dia suruh Shimamura minta bantu sama dia, dilemparkannya sama aku terus kan. Bagaimana kalau dibilangnya? Oh ya iyalah nanti ku bantulah kau kayak Pak Bom Bom. Tidak ada diminta Shiro Shimamura bantu. Aku yang bilang, Pak Bom Bom, marilah kita bantu Shiro Shimamura. Mau Pak Bom Bom? Gak ada dibilangnya. Lo kan layak yang gini, gak ada kawan. Itu bedanya. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri inilah ini. Nah ini. Cuman kelebihan dia kawan, gaya bicaranya, bahasanya halus. Yang cocok dia ini berbalas pantun sama Nandar. Kalau sama aku gak cocok. Nandar kan halus juga kan. Nah ini. Ini kawan. Gara-gara dia nih, habis ini ku bongkar semua data ya. Dia yang bertanggung jawab ini kawan. Kenapa? Kok lari ke sana, lari kemari? Ya dia pun lari ke sana, lari kemari. Kelompok dia kan tidak mau melarang dia ini bicara kan. Sob Katul namanya aku sebut nanti ya. Kan orang yang kamu klaim katanya kamu urus, meminta-minta kepada orang lain. Nah, orang yang kamu klaim katanya kamu urus, ini kan tidak tahu apa-apa dia kan. Lihatlah lihainya mulut dia kawan. Dia tidak tahu apa-apa. Aku bilang, oh kok saya yang diminta pertanggungjawaban. Ucapan dia kawan. Paham kalian kan? Tapi dia selalu tidak mengaku dia ucapkan. Coba aku mundurkan agak panjang dikit ya. Coba, bentar ya. Ya, kenapa saya mengatakan bahwa anak Batak itu urus dulu? Karena anak Batak itu nelpon saya terus. Tunggu, sini mundur ya. Kan bahwa isi kepala orang itu kotoran. Yang kotoran isi kepala kau. Kenapa kamu capek? Ngajak-ngajak saya debat. Anak Batak itu dulu urus. Hanya itu yang saya bilang sama dia. Kenapa saya... Lihat kan? Inilah otaknya kawan. Kenapa kamu capek ngajak aku debat? Ya dia mengeluarkan pernyataan. Tentu harus didebat. Masa itu aja nggak bisa kawan? Kan lawak kan? Memang dia siapa kali lah kawannya. Kenapa kau capek ngajak aku debat? Ya kita kan mau tanding ilmu. Karena aku pendebat. Paham ya? Lari dia ke anak Batak kan? Tapi nggak diakuinya tadi malam. Mana ada aku bilang begitu? Yang aku bilang dulu. Dia yang menggiring opini aku memakan donat Batak. Kurang ajar orang ini kawan. Mengatakan bahwa anak Batak itu urus dulu. Karena anak Batak itu pun saya terus. Apakah kamu akan membiarkan orang yang kamu klaim katanya kamu urus meminta-minta kepada orang lain supaya dibantu? Dengarkan, keji kali kan? Apa biarkan orang yang kamu klaim kamu uruskan ya? Artinya kan sampai hari ini aku mengurus menurut otak dia kan? Tapi tadi malam gak diaku dia. Mana ada aku bilang sampai sekarang kalimatnya ini kan? Sementara aku udah bilang sama dia bulan 5 ini udah bulan 9 kan? Edis, aku hanya mengurus Shimamura bulan 10 dan bulan 11. Tapi diulanginya lagi kan? Sampai hari ini dibilangnya kan? Yang mengklaim mengurus. Berarti kan sampai hari ini kurus dia. Kok meminta-minta? Paham ya kawan-kawannya? Jadi otak orang ini biadab sekali nih kawan. Nah namanya siapa ini ya? Si Sob Katul Belkatul namanya Lani Ekowati.
namanya Lani Ekowati ya. Kumumkan. Nama Sobkatul Bekatul Lani Ekowati. LN, Lani Ekowati. Kalian cari saja di kependudukan Indonesia dapat itu nanti. Yang di Semarang. Tanggal lahir semuanya nanti kasih tahu. Nama Sobkatul Bekatul itu Lani Ekowati. Udah? Edis pun nanti kubongkar datanya, sabar. Satu-satu. Kalau tidak ada perubahan sama orang ini, kubongkar sih, masih botak juga kubongkar. Nah, demikian tadi kamu Muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Di TV dibuatnya apa? Si Kudis ya, si Kudis TV, si Kudis, si kepala telur, lonjong macam telur, dibuatnya babak belur oleh Rudianes, yang dimana pada akhirnya Rudianes di-kick ya. Karena apa? Yang dia tuduhkan itu tidak dapat dibuktikan gitu, malah ngeles sana kemari, ponak panik, hanya itu saja. Karena apa? Menandakan bahasanya dirinya sudah ketakutan. Dari awal pun sudah nampak kalau dia itu sudah ketakutan, tuh udah nampak ya. Dia garuk-garuk kepala, dia gestur tubuhnya itu menandakan bahasanya dia itu sebenarnya orang yang ketakutan. Tapi karena gengsi pada herder ya yang mendukungnya, maka nekat dia. Tapi karena nekatnya inilah menjadi bumerang bagi dirinya ya. Kalaupun dari semenjak ini ya herder-herdernya ini masih mendukung si Edis, nah memang herder-herder dungu. Memang sudah menjadi kodratnya herder, diwajibkan untuk berburu dan menggonggong untuk tuannya ketika ia dikasih tulang ya. Nah, jadi barang siapa yang ngasih tulang, maka ia adalah tuannya. Itulah herder ya, herder dungu, herder pauk, yang dimana tidak tahu mana benar mana salah, ya itulah herder ya. Yang penting siapa ngasih tulang itulah tuannya, maka menggonggong terus ya kan. Nah, jadi Rudianes ini diserang terus ya sama herder si siapa, Kudis TV. Tapi ya inilah tadi, kita sebenarnya ya ikut terhibur juga ya ketika mereka baku hantam itu. Karena apa? Ya seperti si Rudianes ini ya ada betulnya juga ya, ketika berapologet tidak perlulah sampai menghina-hina, tidak perlu sampai menghujat-hujat sehingga sampai mesti kabur ke luar negeri segala macam. Jadi apa yang disampaikan oleh Edis itu, si Kudis TV itu bohong, itu betul kata si Rudianes. Buktinya Rudianes juga tidak diburu oleh umat Islam ya. Pendebat-pendebat Kristen yang dikenali oleh pendebat Islam tuh, pendebat Kristen yang dikenali oleh pendebat Islam, tidak ada yang diburu mereka, biasa-biasa saja tuh ya kan. Tidak ada kok saling memburu, saling mencaci, saling memaki, lalu dicari mau digeruduk, itu tidak. Terkecuali mereka melampaui batas norma-norma ataupun prosedur yang mesti dilalui ya kan, koridor yang mesti dilalui. Jadi perdebatan itu harus beradu argumentasi dengan dalil. Jadi hujah-hujah itu harus didukung dengan dalil-dalil yang ada. Karena memang di dalam perdebatan itu ada dalil nakli dan ada juga dalil akli ya, yang dimana boleh dengan ayat, dengan akal ya, selama itu masih masuk akal, selama itu masih rasional dan alkitabiah dan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci, maka tidak menjadi masalah dan tidak akan menjadi persoalan yang melanggar hukum begitu. Tapi ya namanya penghujat, pembenci itu ya hanya bisa seperti itu, tidak ada bisa kooperatif, itu tidak bisa ya. Mereka ini pecundang, pengecut ya, tapi merasa dizalimi gitu, playing victim gitu ya. Mereka yang melempar batu, mereka pula yang kesakitan kan gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي